Gelaran pemilu 2024 berkontribusi sekitar 1,5 hingga 2% terhadap produk domestik bruto yang bersumber dari money injection peserta pemilu, di antaranya belanja partai dan belanja caleg. Tahapan pesta demokrasi yang sudah berlangsung ini tentunya akan menggerakkan perekonomian daerah melalui UMKM, percetakan, merchandise, serta logistik pemilu. Peneliti senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi PPKI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya FEBUB, Joko Budi Santoso SEME, menjelaskan gelaran pemilu 2024 nanti akan berkontribusi sekitar 1,5 hingga 2% pada PDB yang bersumber dari money injection peserta pemilu, diantaranya belanja partai dan belanja caleg. Di samping itu, pemerintah pusat melalui APBN menggelontorkan 76,6 triliun rupiah untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Dan angka ini ditambah oleh APBD rata-rata sekitar 80 miliar rupiah setiap kabupaten kota. Ya, jadi pesta demokrasi tahun 2024 yang mulai saat ini sudah mulai memanas gitu ya. Banyak calon legislatif yang sudah mulai mengenalkan diri kepada calon pemilihnya. Nah, ini juga akan memberikan dampak yang besar kepada perekonomian nasional maupun daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2024 pemerintah pusat menganggarkan sekitar 76,6 triliun untuk pembiayaan pemilu. Kemudian belum lagi nanti diikuti oleh pemerintah daerah yang biasanya melalui dana cadangan itu biasanya menganggarkan sekitar mungkin rata-rata efek mungkin sekitar 70 sampai 80 miliar ya untuk mensupport pemilu ini. Dalam hal ini nanti belanja APK, kemudian kampanye dan seterusnya ini akan menggerakkan beberapa sektor, khususnya misalkan printing, kemudian untuk penyediaan APK ya, kemudian mungkin juga restoran-restoran UMKM yang menyediakan merchandise gitu ya, kemudian untuk pertemuan-pertemuan dengan konstituen memanfaatkan restoran ataupun hotel gitu ya. Nah itu yang akan menggerakkan perekonomian daerah. Di sisi lain nanti juga pemerintah daerah juga bisa meningkatkan PAD-nya khususnya penerimaan pajak ya, pajak reklame gitu ya, termasuk juga pajak hotel dan restoran. Pajak reklame ini bisa diperoleh dari pemasangan videotron, kemudian baliho baik dari tim sukses ataupun caleg-caleg yang ada. Joko menambahkan caleg harus lebih selektif dalam menggelontorkan biaya kampanye dengan memprioritaskan usulan masyarakat yang bersifat produktif, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan bantuan alat produksi dan teknologi tepat guna bagi kelompok UMKM. Karena hal ini yang menjadi bagian investasi yang memiliki dampak jangka panjang bagi perekonomian. Sistem kampanye dengan mendekati komunitas dan kelompok masyarakat juga menjadi salah satu strategi yang efektif membangun citra politik dan menggait suara pemilih. Lebih lanjut, pemerintah daerah juga akan memperoleh peningkatan PAD melalui pajak reklame atas pemasangan baliho, banner, videotron, dan jenis APK lainnya. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Pesta demokrasi tahun 2024 yang mulai saat ini sudah mulai memanas gitu ya. Banyak calon legislatif yang sudah mulai mengenalkan diri kepada calon pemilihnya. Nah ini juga akan memberikan dampak yang besar kepada perekonomian nasional maupun daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2024 pemerintah pusat menganggarkan sekitar 76,6 triliun untuk pembiayaan pemilu. Kemudian belum lagi nanti diikuti oleh pemerintah daerah yang biasanya melalui dana cadangan itu biasanya menganggarkan sekitar mungkin rata-rata efek mungkin sekitar 70 sampai 80 miliar ya untuk mensupport pemilu ini. Dalam hal ini nanti belanja APK, kemudian kampanye dan seterusnya ini akan menggerakkan beberapa sektor, khususnya misalkan printing, kemudian untuk penyediaan APK ya, kemudian mungkin juga restoran-restoran UMKM yang menyediakan merchandise gitu ya, kemudian untuk pertemuan-pertemuan dengan konstituen memanfaatkan
restoran ataupun hotel gitu ya. Nah itu yang akan menggerakkan perekonomian daerah. Di sisi lain nanti juga pemerintah daerah juga bisa meningkatkan PAD-nya khususnya penerimaan pajak ya, pajak reklame gitu ya, termasuk juga pajak hotel dan restoran. Pajak reklame ini bisa diperoleh dari pemasangan videotron, kemudian baliho, baik dari tim sukses ataupun caleg-caleg yang ada. Dengan berbagai keterlibatan sektor tadi, ini harapannya pemilu 2024 ini bisa meningkatkan atau berdampak kepada PDB maupun PDRB mungkin di kisaran maksimal 2% gitu ya. Jadi agar gelaran pesta demokrasi ini menjadi lebih nendang ya kepada perekonomian, memang seyogyanya tim kampanye ya baik pilpres maupun calon legislatif lebih baik atau mungkin seyogyanya itu program-program kampanyenya itu lebih kepada bagaimana bersifat investasi gitu ya, bisa program pemberdayaan, pelatihan, kemudian bantuan alat produksi bagi UMKM atau mungkin pembenahan infrastruktur gitu. Karena ini akan bersifat investasi yang bisa berdampak panjang daripada yang harus tanda kutip money injection ya, karena dalam beberapa penelitian itu hampir 80% kampanye pilpres maupun caleg itu ketika terjun ke masyarakat jadi dalam bentuk fresh money ataupun sembako dan yang lain yang sebenarnya ini adalah sifatnya sementara. Tapi kalau yang seperti program-program tadi yang sifatnya menambah investasi bagi kelompok masyarakat ataupun kelompok usaha kecil ini akan memberikan dampak yang lebih besar dan bersifat jangka panjang untuk perekonomian daerah maupun nasional. Saya sih berharap ya, jadi masyarakat itu bisa memilih dengan cerdas gitu ya, karena bagaimana juga ini akan menentukan pemimpin daerah, pemimpin nasional maupun wakil-wakil rakyat yang tentunya tujuan akhirnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pilihlah dengan cerdas, pilihlah pemimpin yang amanah.